Baik, shalom. Semoga kita masih semangat ya. Kemarin aktivitas sepanjang hari ya. Semoga masih semangat. Selamat datang Ibu Anita dan Bapak. Ya, ini kenalan saya dari Bali tapi sudah pindah Jakarta ya. Ya, welcome. Ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Ia melawat umatnya atau Dia melawat kita. Kita ada pada waktu Natal, ya, mau dibilang waktu Natal atau menjelang Natal sama saja, ya. Kalau di sini menjelang Natal, tapi kalau di Indonesia Timur itu sudah Natal, ya. Karena kita sudah Natal mulai dari ada yang dari November sampai akhir Januari. Itu ruang lingkup perayaan Natal itu di sana. Jadi ya, saya juga sudah khotbah Natal di banyak tempat. Nah, kita di sini pra-Natal, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Mari kita lihat Lukas 1, 76 sampai 79. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, dan mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, kata-kata ini sebenarnya adalah nyanyian pujian dari Sakaria. Sakaria itu adalah bapaknya Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa sebelum malaikat menemui Maria memberitakan kelahiran Yesus, malaikat ketemu dulu sama Sakaria Elizabeth yang adalah papa mamanya Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu kita bisa lihat Yohanes Pembaptis dilahirkan, lalu ada nyanyian pujian dari Sakaria. Ya, makanya di ayat 76, dan engkau hai anakku, itu dikatakan Sakaria, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Berarti Yohanes Pembaptis itu akan menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi. Nah, saudara-saudara, sekalipun ini adalah nyanyian pujian Sakaria dalam kaitan dengan anaknya Yohanes Pembaptis, tetapi di sini Sakaria menyinggung apa yang dikerjakan oleh Tuhan Allah kepada umatnya. Nah, coba lihat ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Dia akan melawat kita. Jadi apa yang Tuhan Allah kerjakan? Dia melawat kita. Melawat itu apa? Melawat itu mengunjungi, ya, mendatangi. Jadi kalau saudara sakit, kami datang, itu namanya kami melawat saudara. Ya, saya sakit, saudara berkunjung, namanya saudara melawat. Dan di sini Allah akan melawat kita. Artinya Allah akan mengunjungi kita. Nah, di sini dikatakan sebagai sesuatu bentuk future, ya, akan. Kenapa? Karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis itu kan Yesus belum lahir, ya. Jadi dikatakan dalam bentuk future Dia akan melawat kita. Dari sudut sekarang Dia sudah melawat kita, ya. Allah sudah melawat kita 2000-an tahun yang lampau. Karena itu tema saya hari ini adalah Dia melawat kita. Nah, mari kita bahas beberapa hal. Pertama adalah bagaimana caranya Dia melawat kita. Nah, cara Dia melawat kita itu langsung ditunjukkan dalam satu ayat setelah itu. Ayat 78. Dia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Itu berarti bahwa cara Allah melawat kita itu dinyatakan di dalam surya pagi dari tempat yang tinggi itu. Nah, surya pagi itu apa?
Surya pagi ini secara harfiah itu adalah matahari pagi atau sinar matahari yang muncul di pagi hari, sunrise. Dan dia muncul setelah kegelapan yang panjang sepanjang malam. Dengan kata lain, itu adalah terang yang mengusir kegelapan, terang yang membuang kegelapan, terang yang menghapus atau mengusir kegelapan. Dan di sini kita bisa lihat berarti ini ada suatu yang bersifat non harfiah. Ini lebih kepada sebuah gelar surya pagi. Nah, ini gelar untuk siapa? Nah, kita mau melihat dasarnya. Pertama, mari kita melihat dari pelayanan dan tugasnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu tugasnya apa? Lihat ayat 76. Engkau, Yohanes Pembaptis, akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ayat 78, surya pagi. Kalau begitu, siapa surya pagi ini? Surya pagi itu adalah orang yang sebelum dia muncul, Yohanes Pembaptis mendahului dia. Ya. Nah, di bagian lain secara eksplisit dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu berjalan mendahului Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 1, 2, 4. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku, Yohanes Pembaptis, mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Berarti utusan itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia mempersiapkan jalan bagi siapa? Ayat 1 tentang Yesus Kristus. Maka dari sini kita bisa melihat, kalau Yohanes Pembaptis mendahului surya pagi, dan di Markus Yohanes Pembaptis mendahului Yesus persiapkan jalan bagi Yesus, maka kesimpulannya adalah surya pagi itu pasti adalah Yesus. Ya, itu dasar pertama. Dasar kedua dari terjemahan Septuaginta untuk Yeremia 23 ayat yang kelima. Nah, saudara-saudara, kata surya pagi di dalam Injil Lukas tadi, itu dalam bahasa aslinya itu adalah Anatole. Kalau saudara lihat ini ya, Lukas 1 ayat yang ke-78 itu ya. Di situ dayspring atau surya pagi, saudara lihat itu kata Yunaninya adalah Anatole. Anatole itu secara harfiah artinya timur atau sebelah timur. Makanya negara Turki itu sering dikenal sebagai Anatolia. Kenapa? Karena dari sudut pandang Kekaisaran Romawi pada waktu itu, maka Turki itu menjadi pusat Romawi Timur. Kota Roma itu Romawi Barat. Tapi Bizantium, yaitu yang di Anatolia itu dianggap sebagai Romawi Timur. Nah, maka Anatole atau Anatolia itu artinya timur atau sebelah timur dari tempat matahari terbit. Makanya saudara bandingkan dengan Wahyu 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dalam bahasa aslinya dari Anatole. Jadi surya pagi itu Anatole. Nah, saudara-saudara, menariknya, nubuat tentang Yesus di dalam perjanjian lama, Yesus itu disebut sebagai tunas. Lihat Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan seterusnya. Tunas adil bagi Daud itu siapa? Itu Yesus. Ini Yeremia 23 ayat 5, ini dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani. Nah, tapi saudara-saudara, di dalam bahasa asli itu bahasa Ibrani, lalu bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Namanya Septuaginta. Itu pada abad kedua sebelum Yesus lahir.
Alkitab Perjanjian Lama ditranslate ke bahasa Yunani di Alexandria, Mesir. Maka semua teks Ibrani itu ditranslate ke Yunani. Nah, kalau melihat Yeremia 23 ayat 5 tadi, coba Yeremia 23 back kembali dulu ya. Itu ada kata tunas. Nah, Saudara, sebenarnya kata tunas ini kalau mestinya kata tunas itu ditranslate ke Yunani, mestinya dia memakai kata risa. Tapi ternyata dalam Septuaginta dia tidak pakai risa, tapi dia pakai anatole. Saudara lihat teks Yunaninya di situ ya. Itu jelas Yeremia 23 ayat 5 anatole. Dengan demikian, kalau Yeremia 23 itu adalah sang tunas, itu adalah nubuat untuk Yesus. Ternyata dalam Septuaginta dia menggunakan anatole yang sama dengan Lukas 1 ayat 78. Maka kita boleh berkata Lukas 1:78 itu memang untuk Yesus. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa melihat Yesus itu punya banyak gelar ya. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Alfa Omega, Yesus itu Raja Damai, Yesus itu Penasihat Ajaib, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Yesus itu Immanuel, tapi ini hari dapat tambahan lagi, Yesus itu Surya Pagi, Yesus itu Anatole, Yesus itu Sang Tunas. Ya. Nah, Surya Pagi itu adalah cahaya yang datang dari timur yang adalah terang usir gelap. Dan menariknya kita melihat ini dari ayat-ayat lain yang menggambarkan Yesus sebagai terang di bagian yang ketiga. Mari kita lihat Matius 4. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus. Berarti terang di sini dikaitkan dengan Yesus lagi. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. 2 Korintus 4 ayat 6, dia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita yang nampak pada wajah Kristus. Maka semua ini menunjukkan bahwa surya pagi adalah Yesus. Jadi Allah melawat kita, bagaimana caranya? Dia melawat kita melalui surya pagi. Artinya Allah melawat kita itu melalui Yesus Kristus. Tapi Yesus tidak hanya disebut sebagai surya pagi. Surya pagi dari tempat tinggi. Tempat tinggi itu artinya apa? Nah, dalam bahasa Alkitab, tempat tinggi itu bisa berarti dari pihak Allah, atau bisa menunjuk pada tempat yakni di surga. Kita lihat contoh ayat 16. Saksiku ada di surga. Ada di tempat yang tinggi. Berarti surga itu tempat tinggi. Mazmur 113. Di tempat yang tinggi. Siapakah seperti Tuhan Allah kita di tempat tinggi? Berarti surga. Ibrani 1 ayat 3. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Tempat tinggi itu surga. Kalau begitu, Yesus itu surya pagi dari tempat tinggi. Maka boleh dikatakan Yesus itu pembawa terang dari surga. Itu artinya Yohanes 6. Sebab aku telah turun dari surga. Sementara yang lain baru mau usaha pergi ke surga, belum tentu nyampe. Kemungkinan, bukan kemungkinan lagi. Ya, pasti nyasar. Tapi yang ini telah turun dari surga. Ini kan menjadi mudah kalau dia yang janji kita ke surga kan? Ya. Kalau saudara pergi ke Belanda, lalu saudara tanya sama saya, Pak, nanti dari mana ini ke sini, ke sini mana? Lalu saya jelaskan pada saudara, padahal saya juga nggak tahu apa-apa. Kemungkinan besar saudara tersesat. Ya kan? Tapi kalau saudara tanya orang yang datang langsung dari Belanda, Van der Sar, ya maka dia jelaskan saudara pasti tahu. Ya,
Atau saudara pergi ke Kupang lalu tanya sama saya dari Kupang. Sampai ujung manapun, lubang manapun saya bisa kasih penjelasan dan detail. Dan pasti saudara tidak tersesat. Tapi kalau saudara tanya orang yang tidak di Kupang, tidak pernah di Kupang, saudara pasti nyasar. Nah, dia ini telah turun dari surga. Lukas 8, aku keluar dan datang dari Allah. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa surya pagi dari tempat tinggi ini adalah gelar sebutan bagi Yesus dan menjadi jelas bahwa Allah melawat kita lewat Yesus Kristus. Dan ini didukung oleh ayat 68 dan 69 dari Lukas 1. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab dia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Siapa itu? Pasti Yesus. Yesus keturunan Daud. Makanya dalam Wahyu 22, aku Yesus keturunan Daud. Kalau begitu saudara-saudara, Allah melawat kita melalui Yesus Kristus. Memang dalam perjanjian lama Allah juga kadang-kadang melawat. Dia melawat Abraham, dia melawat Lot, dia melawat Musa. Tapi lawatan itu tidak sama dengan waktu dia melawat kita melalui Yesus. Lawatan dalam perjanjian lama hanya bersifat suatu penglihatan atau suatu teofani di mana Allah menampakkan diri seperti seorang manusia. Tapi melalui Yesus Kristus, dia bukan hanya seperti manusia, tapi benar-benar adalah manusia. Lahir dari seorang manusia, tumbuh kecil, lalu bayi kecil, remaja, dewasa. Seorang manusia persis seperti kita. Di dalam lawatan, di dalam perjanjian lama, dia hanya muncul seketika. Dia nampak kepada Abraham, setelah itu pergi dan tidak tahu di mana lagi. Begitu juga pada Lot, pada Musa. Tapi lawatan melalui surya pagi ini, dia bukan hanya sementara. Hidup 33 tahun. Bahkan Yohanes 1 ayat 14 berkata, dia tinggal di antara kita dalam terjemahan lama. Today's English version bilang dia tinggal di sini dengan kita. Maka saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Karena kali ini lewat Natal, Allah itu mengadakan suatu lawatan yang spesial. Tiba-tiba siang ini Pak Beri dapat telepon dari asisten presiden. Pak Prabowo mau berkunjung ke rumah Pak Beri. Senang gak? Wah, itu senang itu ya. 1 jam saja. Wih, senang itu ya. Tapi bayangkan bahwa ini yang berkunjung ini adalah surya pagi dari Allah, dari surga yang datang. Bukan hanya 1-2 jam. 33 tahun ada di bumi ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Satu hal yang ingin saya tegaskan adalah lawatan melalui surya pagi ini lawatan yang berada dalam konteks penyelamatan. Tidak seperti lawatan perjanjian lama. Waktu Allah melawat dalam teofani kepada Abraham, Musa, atau Lot, itu tidak dalam konteks penyelamatan. Tapi lewat Yesus Kristus, konteksnya penyelamatan. Lihat kembali ayat 68-69. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab dia melawat umatnya, membawa kelepasan baginya, menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Berarti lawatan ini adalah lawatan untuk menyelamatkan. Maka perhatikan kalimat ini. Dalam konteks penyelamatan, Allah melawat lewat Yesus dan hanya melalui Yesus. Allah tidak pernah melawat kita untuk menyelamatkan melalui orang yang lain, melalui nabi lain, melalui rasul lain, melalui guru lain, atau tokoh siapapun. Lawatan Allah yang menyelamatkan hanya lewat satu orang ini saja, yaitu Yesus Kristus. Karena itu orang kalau bersama Yesus, dia bertemu dengan Allah. Kalau tidak lewat Yesus, dia tidak bertemu. Makanya waktu dia lahir, waktu Yesus lahir, Immanuel, artinya
Allah beserta kita. Kalau saksi Yehova benar bahwa Yesus itu malaikat, mestinya waktu Yesus lahir, malaikat menyertai kita. Ya toh? Kalau Islam benar bahwa Yesus hanya nabi, mestinya nabi menyertai kita. Kalau New Age Movement benar bahwa Yesus hanya guru, maka harusnya guru menyertai kita. Tapi Kristen benar karena percaya Yesus Allah. Karena itu waktu dia melawat disebut Allah menyertai kita. Karena itu kalau mau ketemu Allah, jangan di tempat lain. Hanya satu saja, ya, yaitu di dalam Kristus. Kalau sudah di dalam Kristus, jangan cari Allah di tempat lain. Dua minggu lalu saya khotbah di acara Natal alumni USU, Universitas Sumatera Utara. Banyak orang di sana. Dan waktu saya berkhotbah, Allah menyelamatkan keluarga. Saya jelaskan tentang Yesus penyelamat dan satu-satunya penyelamat. Karena itu, yang di dalam Yesus selamat, yang di luar Yesus tidak selamat. Yang sudah ada di dalam Yesus tapi keluar, tidak selamat. Saya omong panjang lebar. Kesimpulannya, penutup khotbah saya, kesimpulannya, jangan jadi mualaf. Amin. To the point saja. Ya, karena banyak orang sudah di dalam Kristus dalam tanda petik, tapi merasa baru menemukan Allah di luar. Itu abang salah jalan. Ya, karena harusnya di dalam Kristuslah Allah melawat kita. Allah melawat saya dalam Kristus. Begitu saya keluar dari Kristus mencari di tempat lain, maka selamat tinggal. Kalau begitu Allah melawat kita di dalam Kristus. Oke? Itu hal pertama. Sekarang mari kita lihat hal yang kedua. Apa tujuannya dia melawat kita? Tentu tujuan tadi berdasarkan atau berkaitan dengan keselamatan. Tetapi kita akan lihat pada teks ini. Pertama, tujuan dia melawat itu adalah untuk menerangi kita. Ayat 79. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Menurut teks ini, kita diam dalam kegelapan. Tapi sebenarnya, apa bedanya saudara diam dalam kegelapan dengan saudara adalah kegelapan? Kalau diam dalam kegelapan, saya bukan gelap, hanya ada di dalam gelap. Ya kan? Masalahnya, Alkitab tidak hanya bilang bahwa kita diam dalam kegelapan. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Jadi kita ini bukan hanya diam dalam kegelapan, kita itu kegelapan itu sendiri. Berarti betapa gelapnya kita, gelap gulita. Dalam nubuatan Yesaya, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Maka itu berarti keadaan manusia berdosa itu gelap. Hati kita gelap, pikiran kita gelap, perbuatan kita gelap. Kita gelap secara moral, gelap secara pengharapan, gelap secara action. Semua kita gelap. Dan saudara-saudara, kita di dalam gelap. Kalau kita dalam gelap, yang paling dibutuhkan orang dalam gelap adalah terang. Dan terang itu adalah surya pagi. Karena itulah tujuan surya pagi datang itu untuk menyinari kita yang adalah kegelapan atau yang ada di dalam kegelapan. Makanya Yesaya 62 ayat tadi bilang, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Yesus bilang di dalam Yohanes 8 ayat 12, barang siapa ikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Nubuatan tentang Yesus, Mesias, Yesaya 9. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kenapa bangsa yang berjalan dalam gelap bisa lihat terang besar? Alasannya di ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita.
Kalau anak itu tidak lahir, kita semua masih tetap dalam kegelapan dan adalah kegelapan. Karena ayat 5 itu dibilang sebab, itu menunjukkan alasannya. Jadi kita sekarang bisa berjalan dalam terang hanya karena seorang anak telah lahir bagi kita. Tanpa Natal dan tanpa kedatangan Yesus, semua kita gelap. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang, waktu Tuhan tolong saya. Dulu saya gelap. Saudara, waktu saya SMP, saya membaca sebuah buku. Aku takkan menangis lagi. Satu novel, bukan novel, tapi kisah nyata tebal seperti ini. Ya, aku tak akan menangis lagi. Dan itu adalah kisah dari seorang yang namanya Nicky Cruz. Kalau saudara lihat foto ini adalah Nicky Cruz. Dia lahir di Puerto Rico dalam keluarga yang hancur dan penuh dengan praktek okultisme. Ayah ibunya itu aktivis okultisme, ritual gelap, penyembah berhala. Dan sejak kecil dia diperlakukan dengan kasar, penuh hinaan. Dan dalam rangka okultisme itu dia dikutuk berkali-kali. Si Nicky ini. Akhirnya dia bertumbuh dengan hati yang penuh kebencian, kemarahan, dan kegelapan yang pekat. Pada usia remaja, dia lari ke New York dan bergabung dengan geng jalanan paling brutal waktu itu. Dan dalam waktu singkat dia menjelma menjadi pemimpin geng yang paling ditakuti di New York. Penuh dengan perkelahian, narkoba, kriminalitas, brutal, dan sebagainya. Pada waktu dia bersaksi, dia berkata, hati saya gelap, jiwa saya mati, saya tidak kenal Allah, saya tidak peduli apapun tentang hidup ini. Itu kesaksian dia. Dan salah satu peristiwa paling kejam, paling brutal, yaitu waktu dia memimpin gengnya untuk menyerang balas dendam kepada geng saingan. Dalam peristiwa itu, dia sendiri dengan rantai besi memukul seseorang sampai nyaris mati. Dia memukul tanpa belas kasihan sama sekali. Dia mengajar sedemikian rupa. Dan nanti dia bersaksi bahwa saya memukul dia lagi, pukul dia lagi. Saya ingin melihat dia hancur, tidak ada cahaya dalam diri saya. Saya seperti binatang liar, kata Nicky. Setelah itu polisi mengejar dia dan menangkap dia dan rekan-rekannya, dibawa ke pengadilan. Sampai setelah melihat semua peristiwa itu, hakim itu berkata, Nick, kamu bukan manusia. Kamu itu binatang liar. Satu-satunya tempat yang paling cocok untuk kamu itu adalah di kandang. Kandang penjara. Dan Nick kemudian mengakui kata-kata hakim itu benar. Hati saya memang seperti mati. Saya tidak punya belas kasihan. Dan saya tak bisa mencintai siapapun, kata Nick. Maka hidup Nick itu persis seperti Efesus 5 tadi itu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Hatinya gelap, pikirannya gelap, kehendaknya gelap. Dia melawan kehendak Allah. Sampai satu hari dia bertemu dengan seorang penginjil muda yang namanya David Wilkerson. Dan David Wilkerson beritakan Injil kepada Nick. Dan David bilang kepada Nick, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Tapi Nick memberontak dan mau membunuh David. Tapi David menjawab, kamu bisa memotong saya menjadi ribuan potong. Dan setiap potongan tubuhku akan berteriak kepadamu, Yesus mengasihi kamu. Waktu David berkata seperti itu, Nick bersaksi bahwa kata-kata itu seperti jarum tombak yang menusuk hatinya. Dan dia merasa seperti suatu cahaya sedang menembus ruang yang gelap. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan dia disayang dan dia dicintai. Dan beberapa saat kemudian
dalam salah satu kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin oleh David Wilkerson. Tiba-tiba Nick datang ke altar dan berlutut di sana. Dan di belakang dia, seluruh anggota gengnya ikut dari belakang. Dan dia berdoa, Tuhan, jika engkau benar-benar ada, ambillah seluruh hidup saya. Hari itu, malam itu, surya pagi dari tempat tinggi menyinari dia. Dia dibebaskan dari okultisme, dari kebencian, dari dosa. Kegelapan yang menutupi hatinya sirna. Dan sekarang berganti menjadi terang. Sejak hari itu, Nick menyerahkan hidupnya untuk memanggil semua orang dalam kegelapan. Kalau saudara lihat beberapa foto ini adalah Nick Cruz dalam kampanye-kampanye penginjilannya. Tuhan pakai dia, mantan pemimpin gangster ini, membawa ribuan orang untuk bertemu dengan Kristus surya pagi dari tempat tinggi itu. Hati yang gelap hanya butuh terang dari Kristus. Hati yang gelap karena kebencian, hati yang gelap karena dendam, hati yang gelap karena dosa, itu bisa sirna melalui surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Itulah tujuan datang. Dan sebenarnya kita tidak perlu sejahat Nicky Cruz. Kita semua sebenarnya adalah kegelapan itu. Dan Kristus datang dalam Natal supaya beri terang buat kita. Kalau yang masih gelap, saudara perlu sambut Kristus. Tapi yang pernah gelap dan sudah sambut, saudara bersyukur, Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Itu tujuan pertama. Sekarang tujuan yang kedua adalah untuk menghidupkan kita. Lihat ayat 79. Untuk menyinari mereka dalam naungan maut. Maut itu kematian. Naungan itu peluk. Jadi seolah-olah kita semua ini sedang dipeluk oleh maut. Artinya kita semua sebenarnya, itu bahasa lain dari sebenarnya kita semua ini mati. Dan saudara-saudara, menurut Alkitab, semua orang yang berbuat dosa, itu orang mati. Kita ini mati secara rohani. Secara fisik masih bernapas. Secara jasmani jantung masih berdetak. Tapi secara rohani kita ini mayat rohani. Efesus 2. Kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 5. Kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga mati oleh karena pelanggaranmu. Kenapa sampai kita dianggap mati karena dosa? Begini. Tuhan itu sumber hidup. Hidup itu datang dari Tuhan. Waktu kita berdosa, karena Tuhan sumber hidup ini kudus. Sepanjang kita kudus, kita tetap connect sama Dia. Begitu kita berdosa, Dia yang kudus tidak bisa connect dengan kita. Maka akhirnya kita terpisah atau terputus dari Dia. Lihat Yesaya 59. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berarti dosa itu bikin putus hubungan. Masalahnya ini sumber hidup. Kita baru tetap hidup kalau kita tetap connect. Begitu kita putus hubungan, maka kita putus dengan sumber hidup. Kita mati. Ini sama dengan kalau kita punya kipas angin, sepanjang dia colok di mana listrik, dia tetap putar. Coba cabut, pasti mati. Ya lama-lama turun mati juga. Ya. Saudara bisa mendengar ini karena speaker ini connect dengan listrik. Coba copot kabelnya, pasti mati. Karena dia terputus dari sumber. Nah, Tuhan itu sumber hayat. Sumber hidup. Begitu putus, maka kita mati. Itulah sebabnya semua orang yang berdosa itu sudah mati karena putus hubungan dengan sumber hidup. Saudara-saudara,
Cukup satu dosa sudah membuat saudara putus dengan Tuhan. Tidak usah perlu banyak dosa. Ya, satu dosa saja saudara putus hubungan dengan Tuhan. Maka satu dosa saja sudah bikin kita mati. Ya, sekarang saudara-saudara, apa yang bisa dibuat oleh seonggok mayat? Di depan ini ada mayat. Mungkinkah mayat akan tertarik kepada sate babi? Goyang-goyang sate babinya, ada respon? Tidak. Atau mungkin dia akan tertarik pada tumpeng? Goyang-goyang juga tumpengnya? Tidak. Mungkinkah dia akan tertarik dengan uang satu gepok? Tidak juga. Jadi mayat tidak bisa bikin apa-apa. Lalu kapan mayat bisa respon? Kalau mayat itu dihidupkan dulu. Makanya saya keliling dunia berkhotbah di mana-mana. Dengan khotbah yang paling baik sekalipun, belum tentu bisa bikin tobat orang. Kalau dia mayat, kamu mau kasih khotbah macam apapun tidak pernah bisa bertobatkan dia. Lalu kenapa ada yang bertobat? Ya karena Tuhan sudah beri dia terang. Tapi sepanjang Tuhan belum kasih dia terang, dia tidak akan bisa berespon apa-apa. Nah karena itulah, maka tujuan Kristus datang, Sang Surya itu untuk kasih terang yang mati-mati ini. Sekarang lihat Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Begitu dia kasih terang, kamu hidup. Matius 4. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan terang itu bikin hidup. Maka saudara, semua orang yang beragama apapun pergi ke tempat sembahyang, tempat ibadahnya, beraktivitas agama. Tapi sesungguhnya itu mayat-mayat rohani. Ya. Banyak orang hadir dalam gereja tapi sebenarnya hanya mayat. Kecuali mereka connect kembali dengan sumber hidup. Surya pagi itu baru bisa ada hidup dan melihat terang ajaib. Tujuan dia datang pertama untuk kasih terang. Yang kedua untuk menghidupkan. Sekarang yang ketiga. Ayat 79. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini tujuan ketiga. Sang Surya pagi, Allah melawat kita itu supaya kasih damai sejahtera. Mengapa ada damai, dikasih damai? Karena yang namanya orang berdosa itu tidak bisa ada damai. Karena sama seperti tadi sumber hayat hanya dia, maka sumber damai juga dia. Kalau kamu putus hubungan dengan dia, bagaimana ada damai? Makanya Yesaya 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Yesaya 57, tiada damai bagi orang fasik. Kalau ada orang fasik, orang berdosa yang nampak damai, percayalah itu damai palsu. Ya. Itu damai palsu. Banyak orang di dunia ini kelihatan damai dan banyak orang mencari damai di tempat yang salah. Dulu pada waktu saya kecil itu ya, ada lagu. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah curang ku turun, 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 mencari damai. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati di sana. Berarti memang naik gunung turun lembah juga tidak ada damai. Satu kesalahan besar banyak orang sekarang. Mereka selalu meletakkan damai pada harta, pada kekayaan, pada segala kemewahan dunia. Saudara coba lihat orang ini, wanita cantik ini. Siapa dia? Dia adalah Casey Johnson, pewaris dari produk terkenal Johnson & Johnson. Ibu-ibu mungkin tahu produk ini. Coba lihat ini
produk-produknya dia, ya, Johnson and Johnson, pabriknya yang luar biasa. Dan ini membuat dia kaya raya, bermandikan kemewahan. Uangnya begitu banyak. Tapi apakah dia bahagia? Tidak. Ya, konflik bersama ibunya dan dia merasa tidak disayang, tidak dipedulikan. Lalu dia melarikan diri menjadi pecandu obat-obat terlarang. Dan pada usia 30 tahun ditemukan tewas dengan menggenasan karena overdosis obat-obat terlarang. Catatan harian yang diterimanya bahwa sama sekali tidak bahagia karena merasa tidak disayang. Padahal dengan uang yang berlimpah ruah ini, mengapa orang masih merasa tidak damai? Dan banyak orang di dunia seperti itu. Saudara-saudara, pernah diadakan survei kepada 400 orang kaya di Amerika. Dan ditanya kepada mereka, apakah kamu bahagia? Tidak. Lalu di survei berikut lagi ditanya, apa yang membuat kamu tidak bahagia? Jawaban yang mengejutkan adalah sebenarnya kami bahagia. Tapi begitu tahu orang yang sebelah lebih dari kami, bahagia itu hilang. Dapat 1 mobil bahagia. Begitu lihat tetangga punya 2 mobil, bahagianya hilang. Waktu punya penghasilan 500 juta, bahagia luar biasa. Begitu tahu tetangga sebelah 600 juta, bahagianya hilang. Kalau itu bahagia sejati, kenapa bisa mudah hilang? Belum lagi berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Ya. Makanya ada orang berkata memang uang itu berguna untuk banyak hal. Tapi ingat, ada banyak hal juga yang tak bisa didapatkan dari uang. Seorang berkata begini, uang adalah alat untuk membeli tempat tidur, namun bukan tidur yang nyenyak. Uang bisa beli buku-buku tapi bukan kepandaian. Bisa beli makanan tapi bukan selera dan nafsu makan. Bisa beli obat-obatan namun bukan kesehatan. Mencari hiburan namun bukan damai sejahtera. Menimbun kekayaan namun bukan keselamatan kekal. Dan uang juga dapat membeli rumah yang mewah namun bukan kehangatan keluarga. Membeli teman dalam kelimpahan namun bukan sahabat setia. Membeli gelar dan jabatan namun bukan wibawa dan kehormatan sejati. Membeli popularitas namun bukan kasih tulus. Membeli tubuh seseorang namun bukan cinta yang murni. Membeli waktu orang lain namun bukan umur panjang. Membeli pesta dan tawa namun bukan sukacita di hati. Membeli senyuman di wajah namun bukan kebahagiaan di jiwa. Membeli perlindungan fisik namun bukan rasa aman dalam Kristus. Membeli pakaian mahal namun bukan rasa malu karena dosa. Membeli lampu kristal yang gemerlap namun bukan terang keselamatan. Dan sesuatu yang tragis, banyak orang baik jadi rusak gara-gara uang. Bukan uangnya, cinta uangnya. Ada banyak orang jujur jadi tidak jujur gara-gara hal ini. Banyak orang tulus, punya cita-cita mulia, ingin masuk dunia politik untuk menerangi kegelapan. Begitu dia jadi anggota dewan, dia lebih gelap daripada kegelapan yang di sana. Ya kan? Coba saudara lihat orang ini. Ini adalah Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris. Dia seorang orator yang hebat. Dia seorang yang ahli di dalam berpidato. Kalau dia berpidato itu, sangat menyedot perhatian rakyat. Dan saudara-saudara, suatu hari kalau dia pidato, orang berjubel-jubel di stadion. Bahkan orang bisa berhenti kerja hanya untuk dengar dia pidato. Dan saudara-saudara, satu hari ada jadwal pidato dia. Dan waktu dia mau berangkat, mobilnya rusak. Padahal sudah harus jadwal pidato di stadion.
Langsung dia keluar dari rumah dan mencari taksi-taksi di sekitarnya. Dan dia pergi ke seorang sopir taksi. Dan dia berkata, tolong antar saya. Lalu sopir taksi itu dengan tegas mengatakan, maaf Pak, hari ini saya tidak kerja. Kenapa? Karena saya mau pergi ke stadion untuk mendengar Winston Churchill pidato. Dia nggak tahu itu Winston. Ya. Lalu Winston berkata, tolong antar saya. Mohon dengan sangat. Tapi sopir bilang begini, saya hari ini tidak mengambil penumpang. Karena Winston kelabakan ini mau ini, saya bayar 2 kali lipat. Sopir itu bilang, tidak. 5 kali lipat. Tidak. Anda kasih berapapun, saya tidak tarik penumpang hari ini. Karena saya harus mendengar Perdana Menteri Churchill pidato. 10 kali lipat. Tidak bergerak juga. No. Churchill naikkan 20 kali lipat. Dan sopir ini tetap tolak. Wow, luar biasa. Churchill bilang 50 kali lipat. Sopir itu lihat. Yuk, naik. Begitu naik, langsung sopir itu lihat. Persetan dengan Churchill. Memangnya saya dapat makan gara-gara dengar dia pidato 1 jam? Bayangkan saudara. Nah, orang yang begitu ngefans sama Churchill. 2 kali lipat, 5, 10, 20 tidak bergeming. Tapi ditambah duitnya. Persetan dengan Churchill itu. Ternyata orang baik itu jadi buruk. Gara-gara duit. Karena itu apa yang seringkali dianggap sebagai mendatangkan damai sejahtera. Ternyata hanya semu. Ya. Karena itu surya pagi dari tempat tinggi datang ke dunia. Mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Dia menuntun kita untuk mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Kenapa manusia berdosa tidak ada damai? Karena kita ini putus hubungan dengan sumber damai. Nah kalau sekarang di dalam Kristus, dia melawat kita, kita connect kembali dengan sumber damai, otomatis damai itu ada. Ya, anak yang dilahirkan itu, Yesaya 9 ayat 5 dan 6, seorang anak telah lahir untuk kita. Namanya disebutkan orang, Raja Damai, the Prince of Peace. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Tapi akhirnya damai tiada ku dapati di sana, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Karena dia datang kasih kita jalan damai sejahtera. Damai dunia dibangun dari apa yang kita miliki, dan begitu yang kita miliki hilang, damai itu hilang. Tapi Yesus bilang, Yohanes 14, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan padamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Makanya kalau damai sejahtera itu ada, biar masalah orang bisa damai. Biar sakit tidak sembuh juga orang bisa damai. Biar problem banyak juga orang bisa damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Jadi sang surya dari tempat tinggi itu datang. Pertama, bikin terang buat kita dalam kegelapan. Kedua, kasih hidup kita secara rohani. Dan yang ketiga, bawa kita kepada jalan damai sejahtera. Apakah 3 hal ini otomatis kita dapat? Tidak. Rasul Yohanes bilang waktu Yesus datang, firman itu datang dan diam di antara kita. Waktu lawatan itu terjadi, ada 2 respon. Respon pertama, orang tolak dan tidak percaya. 10:11 Yohanes 1. Dia telah ada dalam dunia, dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak kenal dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerima dia. Respon pertama, ada banyak orang tolak. Tapi respon kedua, ada yang terima. Ayat 12.
tapi semua orang yang menerimanya, dan yang menerima itu artinya apa? Yang percaya dalam namanya. Berarti ada dua kelompok orang yang merespon kedatangan Kristus. Sebagian besar tetap menolak, tapi ada juga yang menerima. Saudara di kelompok yang mana? Semoga yang kedua, ya. Yang menolak bukan hanya tidak dapat yang baik, tapi akan dapat yang buruk. Tapi yang menerima tidak hanya dapat yang baik, bahkan dapat kuasa jadi anak-anak Allah. Lebih daripada itu, Matius 1 ayat 23, mereka menamakan dia Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau terima, Allah menyertai kita. Bersekutu dengan dia. Wahyu 3 ayat 20. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia, dia bersama-sama dengan aku. Itu lambang persekutuan. Makan itu lambang persekutuan. Jadi kalau kita buka pintu hati kita kepada Kristus, maka Kristus akan berkenan dan bersama-sama dengan kita setelah kita diterangi, kita dihidupkan, dan kita diberikan damai sejahtera. Allah melawat kita lewat surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana